Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum 5. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Cahaya Silain dengan NIM 11S24017. Di sini terdapat eh, package entity yang artinya file ini berada dalam sebuah paket atau package yang bernama entity. Eh, Package itu seperti folder khusus untuk mengelompokkan kelas-kelas agar dia rapi. Kemudian jadi to-do adalah bagian dari entity-nya. Pada public class to-do ini mendefinisikan sebuah kelas bernama to-do, dan kelas ini akan dipakai untuk merepresentasikan sebuah tugas to-do item. Public static integer total sama dengan 0, yang dimana membuat variabel statik bernama total, yang dimana statiknya itu tidak artinya tidak memiliki tidak milik kelas, bukan milik objek tertentu. Fungsinya itu untuk menghitung jumlah semua to-do yang pernah dibuat. Setiap kali ada to-do baru, maka totalnya akan bertambah. Pada bagian yang ini adalah data milik setiap objek to do, di mana ID adalah nomor unik untuk setiap to-do-nya. Title adalah judul atau nama kegiatannya, kemudian finished itu ada statusnya apakah sudah selesai, eh, atau true atau belum atau false. Kemudian pada yang selanjutnya yaitu public to do string title. Pada bagian yang ini adalah konstruktor atau otomatis dipanggil saat kita membuat objek baru to do, di mana set ID itu memberikan nomor unik ke ID dengan menaikkan totalnya. This title sama dengan title ini menyimpan judul yang dikirim saat membuat objek. This finished sama dengan false, ini artinya defaultnya belum selesai. Kemudian yang selanjutnya, pada bagian yang ini, jadi nanti jika sudah ada 3 to do, maka nanti yang keempat otomatis dapat ID sama dengan 4. Kemudian yang selanjutnya, di sini dapat kita lihat ini adalah getter dan setternya yang digunakan untuk mengakses atau mengubah data dengan cara yang aman. Di mana pada bagian yang ini get ID itu untuk mengembalikan nilai ID-nya. Kemudian get title itu untuk mengembalikan nilai title-nya. Kemudian set title itu untuk mengembalikan judul to do. Di sini is finished itu untuk mengecek apakah to-do-nya sudah selesai, dan yang terakhir yaitu eh, ini pada bagian yang ini untuk mengubah statusnya selesai atau belum. Kemudian di sini dapat kita lihat eh, ini nanti digunakan saat objek to-do-nya ingin ditampilkan sebagai teks, yang dimana formatnya itu adalah ID, title, kemudian selesai atau belum selesai. Pada operator tanda tanya ini nanti adalah if singkat, yang dimana jika finished maka akan true atau ditulis selesai. Kemudian jika finished sama dengan false, maka nanti akan ditulis belum selesai. Kemudian yang selanjutnya, di sini pada to-do class ini dapat kita lihat di sini eh, sama seperti tadi, di mana ada kelas yang berada dalam package bernama entity yang akan berfungsi untuk mengelompokkan dan manajemen kode. Kemudian pada bagian yang ini akan mendefinisikan sebuah kelas public bernama to-do. Nanti kelas ini akan dipakai untuk mewakili satu tugas to-do. Public static integer total sama dengan 0, di mana nanti variabel statik milik kelasnya ini bukan milik objek, dan nanti akan berfungsi menghitung jumlah total objek to do yang sudah dibuat. Awalnya itu 0, dan setiap kali ada to do baru, maka nilainya akan bertambah. Private integer ID ini nanti berfungsi untuk menyimpan nomor unik untuk setiap to do-nya. String title yang akan menyimpan judul atau nama tugas. Kemudian yang selanjutnya yaitu boolean finished, yang dimana akan menyimpan status tugas, nanti ada true sudah selesai atau false yang dimana itu belum selesai. Kemudian selanjutnya pada konstruktor yang ini, dimana dia akan dipanggil saat membuat to do baru. Set ID akan otomatis memberi nomor ID baru dengan menaikkan totalnya. Kemudian pada bagian ini menyimpan judul tugas yang dikirim saat objeknya dibuat. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat pada bagian yang ini nanti yang artinya ini defaultnya belum selesai. Kemudian pada metode set ID-nya, di mana ini adalah logika pemberian ID
di mana plus plus total akan menambahkan nilai total sebesar sebesar 1 dan this ID sama dengan totalnya ini, set ID objek ini sama dengan nilai totalnya. Nanti hasilnya setiap to do itu akan mempunyai ID unik seperti 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya di sini adalah getter dan setternya, di mana get ID mengembalikan nilainya, get title mengembalikan judulnya, kemudian string var1 ini untuk mengganti judul, is finished di mana dia akan mengecek apakah sudah selesai, dan set finished boolean var1 untuk mengubah statusnya selesai atau belum. Semua ini nanti akan dipakai untuk mengakses dan mengubah datanya dengan aman. Kemudian pada bagian yang ini nanti akan merepresentasikan teks dari to do. Jika operatornya tanda tanya itu nanti adalah if singkat. Sama seperti yang tadi, jika finished sama dengan true, maka tulis selesai. Jika finishednya false sama dengan false, maka tulis belum selesai. Kemudian yang selanjutnya, di sini sama seperti yang tadi, dia berada dalam package di dalam package bernama repository. Biasanya dalam layered architecture nanti repository ini dipakai untuk mengelola data atau create, read, update, dan delete. Kemudian di sini pada import entity to do, di mana nanti akan mengimport kelas to do dari package entity, yang artinya repositorinya ini khusus dibuat untuk menyimpan dan mengelola data to do. Kemudian public interface-nya itu nanti akan membuat sebuah interface bernama to do repository yang akan menjadikan interface sebagai kontrak yang hanya berisi definisi metode tanpa implementasinya. Nantinya akan ada kelas lain, misalnya to-do repository yang mengimplementasikan cara kerja detail dari metode-metode ini. Kemudian repo add to-do, di mana ini akan sebagai metode untuk menambahkan to-do baru ke dalam repository, yang dimana parameternya itu objek to-do dan mengembalikan nilai void. Kemudian untuk repo remove to do, di mana metode untuk menghapus to do berdasarkan ID, yang dimana parameternya itu integer var1 sama dengan ID to do, kemudian returnnya itu boolean di mana true or false. Kemudian repo update to do, di mana ini untuk metode untuk mengubah atau memperbarui to do varian 1 itu sebagai ID to do yang mau diubah. Kemudian varian var2 itu sebagai judul baru, dan var3 sebagai status baru, yang dimana true adalah selesai, false belum selesai. Kemudian untuk return booleannya itu berhasil atau gagal update. Untuk pada bagian yang ini, metode untuk mencari to do dan berdasarkan kata kunci, di mana var1 itu keyword pencarian, misalnya belajar. Kemudian untuk returnnya itu merupakan array yang berisi hasil pencarian. Pada bagian yang ini, var1 itu file yang mau dijadikan patokan, misalnya title atau ID. Kemudian var2 itu adalah arah sorting, yang dimana true ascending naik dan false itu adalah descending atau turun. Dan dia tidak akan mengembalikan nilai void yang mungkin akan langsung mengubah urutan dalam repositorinya. Kemudian yang selanjutnya, di sini di sini dapat kita lihat sama seperti tadi, yang dimana kelasnya berada dalam package repository. Kemudian dia akan mengimpor kelas to do atau entitas tugasnya dan dipakai untuk menampung hasil pencarian sementara di list dinamisnya. Kemudian pada bagian ini yang dipakai untuk sorting array atau array.sort. Ini merupakan kelas konkret yang mengimplementasikan interface to do repository, yang artinya semua metode dalam interface harus dibuat di sini. Kemudian free to do ini merupakan array untuk menyimpan data to do, yang dimana default kapasitasnya itu adalah 10. Jika penuh nanti bisa diperbesar dengan menggunakan resize full. Yang selanjutnya, ini merupakan konstruktor kosong yang tidak ada inisialisasi tambahan. Pada public to do, di mana nanti ini akan mengembalikan semua data to do yang ada dalam array data. Yang selanjutnya,
Pada bagian yang ini akan menambahkan to do baru ke array, di mana nanti akan mengecek apakah array-nya penuh, maka akan di resize full. Jika kemudian akan mencari slot kosong atau nol. Kemudian memasukkan to do ke slot pertama yang kosong. Kemudian yang selanjutnya, eh, pada yang selanjutnya di sini dapat kita lihat di sini public boolean em, repo remove to do, di mana nanti akan menghapus to do berdasarkan ID dan loop semua array. Jika ketemu to do dengan ID sama dengan var 1, maka nanti akan menggeser semua elemen setelah maju satu posisi supaya tidak ada lubang. Kemudian set slot terakhir jadi nol, kemudian return true itu berhasil dihapus. Jika tidak ketemu, maka nanti akan false. Untuk repo update to-do-nya di mana nanti mengupdate to-do berdasarkan ID sama seperti yang tadi akan loop array. Jika ketemu ID yang cocok maka akan set title var 1, kemudian akan var 1 akan set title var 2 yang akan mengganti judul, kemudian set finish set var 3 untuk mengganti satu selesai, kemudian return true. Sama halnya seperti yang tadi, nanti ini akan mencari to-do yang judulnya mengandung keyword var 1. Kemudian dia nanti akan membuat array listnya untuk hasil pencarian dan loop semua to-do di array. Jika tidak null, nanti maka judulnya akan mengandung keyword yang akan mengabaikan huruf besar dan kecilnya, tapi akan menggunakan tolo case yang akan memasukkan list. Kemudian return hasil dalam bentuk array-nya yaitu var2 to array new to do 01. Kemudian pada bagian yang ini nanti akan mengurutkan daftar to do berdasarkan file tertentu, yaitu berupa ID atau title dan arahnya. Kemudian new one, this var 1 var 2 ini adalah anonymous comparator class yang hasil dekompilasi. Intinya nanti sortingnya akan dilakukan dengan array sort. Kemudian selanjutnya di sini nanti akan mengecek apakah array data sudah penuh. Jika eh, nanti akan meloop semua elemen. Jika masih ada nol, maka nanti berarti itu artinya belum penuh dan return false. Jika semua terisi, maka akan return true. Pada bagian selanjutnya yaitu resize full yang akan memperbesar ukuran array jika penuh dengan mencek dengan is full. Jika penuh, maka nanti akan simpan array lama var 1 dan untuk membuat array baru dengan kapasitas 2 kali lipat, maka nanti dia akan mengcopy semua elemen dari array lama ke array baru. Maka nanti sekarang kapasitasnya akan menjadi array yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat class to do repository. Yang dimana kelas ini adalah komparator khusus untuk to do yang dipakai oleh array.sort agar bisa mengatur bagaimana cara membandingkan dua to do. Kemudian pada tanda yang ini merupakan tanda bahwa ini adalah inner atau anonymous salah anonymous kelas otomatis yang dibuat compiler. Kemudian di sini dapat kita lihat um, konstruktor komparator ini menerima 3 parameter di mana var 1 itu adalah referensi ke to-do repository impl, tetapi tidak terlalu dipakai, dan var 2 itu adalah nama field
yang dipakai untuk sorting, yaitu berupa ID, title, atau finished. Kemudian yang part 3 itu adalah arah sorting, yang yaitu through atau ascending, dan fold atau descending. Kemudian nilai var 2 itu akan disimpan dalam disk file sorted by, dan nilai var 3 itu akan disimpan dalam disk file sending. Pada bagian yang ini adalah merupakan metode utama komparator yang fungsinya akan membandingkan dua objek, yaitu tuduh var 1 dan var 2. Yang dimana return yaitu 0 itu sama, lebih kecil dari 0 itu eh, var 1 lebih kecil dari var 2. Kemudian lebih besar dari 0 yaitu var 1 lebih besar dari var 2. Kemudian yang selanjutnya di sini ini merupakan aturan untuk nilai 0. Jika keduanya 0 maka akan dianggap sama. Jika var 1 sama dengan 0, maka var 1-nya itu dianggap lebih besar agar nolnya itu di akhir array. Kemudian jika var 2 itu sama dengan 0, maka var-nya itu dianggap, var 2-nya itu akan dianggap lebih besar. Kemudian yang selanjutnya, pada bagian yang ini merupakan logika pembanding var 6 yang berdasarkan order by, yang dimana ID itu untuk membandingkan ID dengan integer dot compare-nya. Kemudian untuk finished itu untuk membandingkan status finished, yang dimana false lebih kecil dari true. Untuk title-nya itu untuk membandingkan string judulnya secara alfabet, yang dimana yaitu compare to. Kemudian yang terakhir yaitu default. Jika dia nanti salah input, maka dia akan menggunakan pakai ID sebagai defaultnya. Di sini dapat kita lihat eh, pada bagian ini bagian ascending atau descending itu, yang dimana jika ascending itu adalah true dan hasilnya adalah tetap. Namun jika ascending atau false, maka balik hasilnya itu adalah descending. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat di sini adalah fungsi untuk menampilkan semua to do yang ada, yang dimana biasanya service akan ambil data dari repository .report get all to do yang akan menampilkan ke konsol atau UI. Kemudian pada void service add to do, di mana nanti akan part satunya itu sebagai judul to do, dan service akan membuat objek to do baru, dan lalu kemudian akan memanggil repository report add to do di mana atau to do baru. Kemudian void service remove to do, di mana part satunya itu ID to do yang akan dihapus, dan kemudian service akan dicek validitas ID lalu memanggil repository remove to do ID. Kemudian selanjutnya service update to do, yang part satunya itu adalah ID to do, part 2-nya itu adalah judul baru, dan part 3-nya itu merupakan status selesai, yang dimana true sudah selesai atau dan false belum selesai. Kemudian service-nya akan memanggil repository repo update to do yang berisi ID, title, dan finished. Kemudian untuk em, service search to do, di mana nanti part satunya itu merupakan keyword pencarian, dan service-nya akan memanggil repository.repo search to do dan kemudian akan menampilkan hasilnya. Dan yang terakhir yaitu void service sort to do, yang varian satunya itu field sorting yang berisi ID, title, dan finishnya. Kemudian var 2-nya itu adalah urutan atau di mana true adalah ascending dan false adalah descending. Kemudian service-nya akan memanggil repository-nya repository.reposortnya atau merupakan order by ascending-nya. Kemudian yang selanjutnya di sini kita dapat kita lihat di mana eh, pada bagian pada bagian yang ini merupakan service menerima to-do repository lewat konstruktor atau dependency injection-nya, di mana nanti implementasi repositorinya bisa diganti-ganti, misalnya menggunakan array, menggunakan database, dan lain-lain tanpa ubah kode service. Kemudian yang selanjutnya, pada bagian yang ini nanti akan mengambil semua to-do dari repositorinya, kemudian loop dan tampilkan. Jika kosong, maka nanti akan menampilkan pesan data to-do belum tersedia.
Kemudian pada bagian yang selanjutnya yaitu untuk menambah to do di mana akan membuat objek baru to do dari title, kemudian akan disimpan lewat repositorinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada bagian yang ini di mana nanti akan memanggil remove to do ID, namun jika gagal nanti akan menampilkan pesan error. Kemudian yang selanjutnya pada update to do, di mana ini akan nanti mengupdate judul dan status selesainya. Jika gagal maka pesannya akan error. Yang selanjutnya pada bagian yang ini yaitu service search to do yang akan mencari dengan keyword kemudian nanti akan menampilkan hasil atau pesan tidak ditemukan. Kemudian yang selanjutnya di sini akan dilakukan pada bagian ini akan dilakukan sorting yang dilakukan di repository yang servisnya itu hanya meneruskan perintah. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat yaitu deklarasi scannernya yang pada bagian yang ini pada bagian yang ini nanti dia akan sebagai scanner yang hanya dibuat satu kali atau static block. Jadi nanti dimanapun kelas ini dipanggil maka akan selalu menggunakan scanner yang sama. Kemudian pada bagian yang ini nanti akan menampilkan prompt diikuti enter print in, print ln. Untuk input inline-nya di mana nanti ini public static string input ln line di mana akan menampilkan prompt tanpa new line atau pakai print dan usernya akan bisa mengetik langsung di sebelah promptnya. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat to do view class. Yang di sini ada struktur utamanya itu pada private pada private to do service di mana ini akan bergantung pada service atau bukan repositori langsung. Artinya semua aksi user diarahkan ke service biar tetap bersih dan terpisah. Kemudian untuk view show to do itu di mana nanti ini merupakan loop menu utama yang dimana selama user tidak diketik X, maka programnya akan terus berjalan. Kemudian view add to do di mana nanti ini pada bagian yang ini maka akan menambahkan to do baru atau judulnya yang dimana jika user mengetik X maka akan batal. Kemudian view remove to do yang dimana ini akan menghapus to do berdasarkan ID. View update to do di mana ini akan mengupdate to do di mana jika minta ID maka akan judul baru lalu status selesai atau belum. Dan selanjutnya view search to do di mana ini akan mencari to do berdasarkan kata kunci judulnya. Kemudian view short to do yang dimana ini akan mengurutkan to do bila field ID title finish arah atau SC atau DSC. Dan selanjutnya di sini dapat kita lihat ini merupakan import di mana yang mengambil kelas dari PK client yaitu repository, service, view agar bisa dipakai. Kemudian untuk kelas app-nya itu di mana kelas utamanya yaitu public dan konstruktor kosong app-nya itu sebenarnya tidak dipakai namun otomatis dibuat oleh compilernya. Kemudian untuk main metodenya di mana ini adalah titik masuk program Java yang di mana var-nya itu adalah argumen dari command line dan tidak dipakai di sini. Untuk repositorinya itu yaitu to do repository YMPL yang dimana ini akan membuat repositori var1 untuk menyimpan data to do. Kemudian ini merupakan lapisan datanya. Untuk service-nya itu yaitu to do service MPL di mana nanti ini akan membuat service var2 dengan var1 atau repositori sebagai dependensi dan service ini adalah bagian dari logika bisnisnya. Untuk to do view-nya itu di mana dia nanti akan membuat view var3 dan var2 sebagai service dengan dependensi bahwa view ini adalah lapisan antara
antar muka user. Kemudian vertical view show to do di mana akan menampilkan jalan menampilkan tampilan menu interaktif atau loop utama. Dan dari sinilah user bisa menambah atau menghapus, mengubah, mencari dan mengurutkan to do. Untuk yang selanjutnya yaitu dapat kita lihat di sini untuk input util.java. Di sini dapat kita lihat di sini kita mempunyai mempunyai kelas yang berada di folder namescape util yang dimana jika jika mau dipakai di file inline maka kita akan menulis import input util. Kemudian pada private staticnya itu di mana ini adalah merupakan scanner yang dibuat satu kali untuk seluruh kelas supaya bisa dipakai di mana saja tanpa harus membuat scanner baru terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya itu pada metodenya itu input string info yang akan mencetak info ke layar menggunakan print in atau baris baru. Maka setelah itu baca input dari keyboard yang dan kemudian biasanya dipakai kalau membuat prompt ada di baris terpisah. Kemudian metode inline string infonya itu untuk mencetak info ke layar menggunakan print atau tidak ada baris baru. Jadi nanti kursornya itu akan tetap di sebelah teks dan ini biasanya dipakai untuk input yang lebih rapi dan akan langsung sejajar. Kemudian input util ini fungsinya untuk membuat cara input lebih konsisten dan memudahkan pemakaian scanner. Kemudian yang selanjutnya uh, to do view Java. Di sini dapat kita lihat pada atributnya itu yaitu to do view yang dimana itu membutuhkan to-do service untuk menghubungkan input user dengan logika utama. Kemudian pada konstruktornya itu saat bikin to-do view-nya itu kita wajib memberi to-do service supaya to-do view-nya bisa bekerja. Pada metodenya itu nanti akan menampilkan semua to-do atau to-do service you to-do. Yang dimana kemudian yang selanjutnya menampilkan menu pilihan yaitu tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar. Kemudian dia akan meminta input user memakai input util atau atau pilih. Kemudian nanti akan memakai switch yang menentukan aksi sesuai pilihan user, di mana satu itu tambah to do, dua itu ubah to do, yang ketiga itu adalah cari to do, empat itu urutkan to do, lima itu hapus to do, dan X itu adalah keluar. Jika pilihan tidak dikenal, maka akan muncul pesan error. Kemudian pada yang selanjutnya, metode view to do yang dimana akan meminta judul to do baru yang dimana jika user mengetik X itu maka akan batal menambah. Jika tidak, maka to do barunya akan dikirim ke service untuk disimpan. Pada metode view remove to do di mana nanti akan meminta ID to do yang mau dihapus. Jika X maka batal hapus. Jika angka valid maka dikirim ke service untuk dihapus. Untuk metodenya itu atau untuk metode view update to do itu nanti akan meminta ID to do yang mau diubah, meminta judul baru, meminta status yang sudah selesai atau belum, lalu dikirim ke service untuk diupdate. Untuk metode view search studio nanti akan meminta kata kunci pencarian. Jika X maka batal. Jika ada kata kunci maka dipanggil service untuk mencari to-do yang cocok. Untuk metode view sort to-do itu nanti akan meminta kriteria pengurutan, ID, title, finished, meminta arah urutan ascending atau descending, lalu akan mengirim ke service untuk mengurutkan to-do. Singkatnya itu adalah to-do view itu untuk sebagai penghubung antar user dan logika aplikasi yang dimana akan menampilkan daftar menu, membaca input user, dan meneruskan perintah ke to-do service. Untuk yang terakhir yaitu f.java di mana di sini adalah import yang akan mengambil kelas lain yang dipakai yaitu misalnya repository, service, dan view. Untuk metode mainnya yaitu di sini merupakan penjelasan langkah-langkahnya yang dimana to-do repository itu adalah untuk membuat penyimpanan data atau repository untuk menyimpan daftar to-do. Untuk to-do repository MPL itu adalah implementasinya. Untuk to-do service, new to-do service MPL yaitu membuat service logika bisnis yang mengatur to-do. Service ini akan dibutuhkan untuk repository agar bisa bekerja.
pada to-do view itu adalah membuat tampilan menu yang akan dipakai user. Kemudian view ini akan dibutuh service agar bisa menjalankan logika. Pada to-do view show to-do, di mana dia akan menjalankan menu utama aplikasi atau programnya benar-benar dimulai dari sini. Kesimpulannya itu adalah app ini adalah pintu masuk program yang dimana tugasnya hanya menyusun objek-objeknya, yaitu repository ke service ke view. Kemudian setelah semua siap, maka view so to do ini akan dijalankan untuk menampilkan menu ke user. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Alhamdulillah.